Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saja. Kali ini kita akan membahas tentang masih hubungannya dengan guru belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya. Yang belum subscribe, ingat subscribe dan ingat bagikan video ini, bantu tekan tombol like untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Sobat semua, pada video guru belajar sebelumnya saya sudah membagikan 4 video. Di antaranya yang pertama video tutorial cara pendaftaran guru belajar, yang kedua video kegiatan orientasi program guru belajar, dan video ketiga yaitu soal pretest pada bagian 1, dan video keempat soal pretest pada bagian 2. Semua video ini saya sudah cantumkan linknya pada deskripsi. Teman semua atau sobat semua yang membutuhkan video ini bisa klik deskripsi, kemudian linknya sudah ada semua di situ, dan teman-teman semua bisa menonton video dengan mengklik link pada video deskripsi tersebut. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan kuis atau kumpulan kuis untuk kegiatan tahap 1, yaitu pada kegiatan BIMTEK yang meliputi 6 topik, dan kali ini akan saya bahas semuanya dari topik 1 sampai ke topik 6 terkait dengan soal kuis. Teman-teman yang belum mendaftar di kegiatan guru belajar masih bisa mendaftar karena waktu pendaftarannya masih berlangsung sampai angkatan kelima, yaitu pada tanggal 19 November. Semoga berkenan dan tetap berkunjung ke channel ini. Terima kasih. Setelah kita selesai pada topik yang pertama, yaitu konsep pembelajaran jarak jauh, ada 8 topik dengan 1 kuis. Kita akan tandai next topik atau tandai sudah selesai. Ada kalimat di sini, tandai telah selesai. Kita langsung ke next topik. Nanti akan muncul di sini kuis konsep pembelajaran jarak jauh atau topik yang pertama. Sini tertulis mulai kuis. Kita klik kuis konsep PJJ tahap 1 topik 1. Tekan tombol start quiz. Akan muncul pertanyaan untuk kuis konsep PJJ tahap 1 topik 1. Beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah prinsip pembelajaran jarak jauh yang utama harus dipahami oleh guru ialah memberikan tugas terkait tugas sesuai target capaian kurikulum. Yang kedua, PJJ dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama. 3. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Keempat, menyamaratakan kondisi minat dan fasilitas belajar siswa. Kita bisa lihat yang tepat jawabannya adalah yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pertanyaan yang kedua, di antara tujuan pembelajaran jarak jauh berikut yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa ialah, kata kuncinya adalah yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa. Jadi yang berhubungan langsung dengan siswa. Kita lihat beberapa opsi di sini. Yang tepat adalah yang kedua, yaitu memastikan pemenuhan hak belajar siswa dalam situasi darurat COVID-19. Dan next, COVID-19 berdampak siswa belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Menurut Anda, bagaimanakah memilih pendekatan pembelajaran jarak jauh yang efektif? Ya, sebenarnya kalau kita lihat semua pernyataan ini bisa tepat, cuman yang paling tepat untuk PJJ yang perlu kita lakukan adalah disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas belajar siswa. Jadi jawabannya adalah yang keempat. Nah, kita next. Pembelajaran jarak jauh tidak selalu dilakukan secara daring atau dalam jaringan, tetapi dapat dilakukan melalui luring atau luar jaringan. Apa saja yang termasuk media belajar luring? Ya, yang ditanya adalah yang luring atau offline ya. Kegiatan PJJ yang dilakukan secara offline itu yang tepat adalah melalui kegiatan belajar melalui TV atau televisi. Pembelajaran jarak jauh yang bermakna dapat dirancang melalui strategi 5M. Berikut ini yang bukan termasuk strategi 5M. Ya, sebelumnya kita perlu tahu bahwa 5M itu terdiri atas yang pertama, memanusiakan hubungan, yang kedua, memahami konsep, yang ketiga, membangun keberlanjutan, yang keempat, memilih tantangan, dan yang kelima adalah memberdayakan konteks. Dengan demikian, yang tidak termasuk sebagai strategi 5M adalah merancang RPP. Pertanyaan selanjutnya,
Pertanyaan yang keenam, Guru Abdi mengajar di daerah pelosok Indonesia, keterbatasan akses internet menjadi tantangan melaksanakan PJJ. Alhasil, Guru Abdi mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait profil serta membangun kesepakatan bersama orang tua. Dan selanjutnya, berdasarkan cerita dari Guru Abdi tersebut, apa strategi 5M yang telah diterapkan? Memanusiakan hubungan, memilih tantangan, memahami konsep, atau memberdayakan konteks. Jadi yang tepat di sini yang kita lihat terkait dengan mengumpulkan informasi serta profil dan membangun kesepakatan bersama orang tua, berarti yang tepat dalam memanusiakan hubungan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7, masih berhubungan dengan cerita yang soal nomor 6 tadi. Selain menggunakan bahan ajar cetak, Guru Abdi merancang kegiatan belajar yang bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Apa strategi 5M yang dilakukan? Memanusiakan manusia, memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, dan memberdayakan konteks. Jawaban yang tepat adalah memberdayakan konteks. Selanjutnya kita next, pertanyaan yang ke-8. Menurut Anda bagaimana menerapkan strategi 5M membangun keberlanjutan? Kata kuncinya adalah membangun keberlanjutan. Maka yang tepat dari beberapa opsi ini adalah memberikan umpan balik dan refleksi pada setiap penugasan yang diberikan. Ya, kita next. Pembelajaran jarak jauh membuat guru, siswa, dan orang tua untuk saling terlibat. Tantangan yang dikeluhkan orang tua merasa terbebani dengan tugas yang diberikan guru. Sebagai solusi, strategi 5M memanusiakan hubungan dapat menjawab tantangan tersebut. Apa saja yang bisa menjadi topik diskusi antara guru dan orang tua dalam strategi memanusiakan hubungan? Di sini ada beberapa opsi, yaitu cara belajar anak, pekerjaan orang tua dan waktu mendampingi anak, kebiasaan anak di rumah, dan yang keempat semua jawaban benar. Jadi sebenarnya memanusiakan hubungan atau menjalin komunikasi dengan orang tua, guru dan siswa itu semua kegiatan ini bisa termasuk. Dengan demikian semua jawaban adalah benar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10. Selain strategi memanusiakan hubungan, pelibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui strategi memilih tantangan. Bagaimana guru dapat melibatkan orang tua untuk menerapkan strategi memilih tantangan? Ada beberapa pilihan di sini. Yang tepat adalah menyusun jadwal belajar bersama anak. Oke, kita finish quiznya untuk tahap 1 topik 1, yaitu konsep PJJ. Ya baik sobat semua, kita sudah masuk ke topik yang kedua. Kita akan lanjut ke next topik, yaitu tentang quiz. Syaratnya tetap nilainya adalah minimal 70 dalam setiap quiz ini. Kita sudah siap, kita klik quiz konsep kurikulum pada konsep khusus tahap 1 topik 2. Kita start quiz, kita jawab satu persatu. Ya, soal nomor 1, tujuan pembelajaran jarak jauh berikut ini merupakan landasan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum pada kondisi khusus. Jawaban yang tepat ada beberapa opsi. Tercapainya seluruh target kurikulum selama 1 tahun, pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua, segera berakhirnya pandemi untuk pembelajaran normal. Yang keempat, peningkatan penguasaan materi siswa selama masa pandemi. Yang tepat adalah yang kedua, pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua. Prinsip pembelajaran jarak jauh berikut ini merupakan landasan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum pada kondisi khusus. Siswa senang menjalani pembelajaran masa pandemi, siswa tetap belajar meskipun di tengah pandemi, menerapkan pembelajaran untuk kecakapan hidup, menerapkan penguasaan materi yang lebih luas. Yang betul adalah menerapkan pembelajaran untuk kecakapan hidup. Next, yang bukan termasuk pilihan pelaksanaan kurikulum pembelajaran dalam keputusan Menteri tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus adalah ada 4 option. Opsi yang tepat adalah yang ketiga. Next, kondisi pada kurikulum pada kondisi khusus merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional, kurikulum yang baru untuk masa pandemi, gabungan kurikulum nasional dengan kurikulum yang dibutuhkan, penjabaran dari kurikulum nasional yang dirasa perlu. Yang tepat adalah yang pertama, penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dengan penerapan kurikulum pada kondisi khusus diharapkan ada beberapa pilihan. Yang tepat adalah guru dan siswa dapat berfokus pada kondisi esensial yang diperlukan untuk kelanjutan pembelajaran. Hal manakah yang dapat membuktikan penguasaan kompetensi siswa? Yang
tepat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah terkait kehidupan. Next, soal terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi terlihat dari opsi pertama, berbagai kebutuhan siswa yang terfasilitasi dengan berbagai strategi pembelajaran, berbagai materi yang bervariasi dan cukup luas cakupannya untuk dipelajari. Ketiga, berbagai produk hasil akhir tes terlihat sebagai bukti tugas akhir yang sesuai materi. Yang keempat, meningkatnya capaian nilai KKM kelas dan sekolah selama 1 tahun ajaran. Yang tepat adalah yang pertama. Kita finish quiz, kita lihat nilainya. Oke, nilainya 100%. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke quiz konsep asesmen diagnosis awal, yaitu kegiatan tahap 1 pada topik 3. Kita klik start quiz. Pertanyaan yang pertama, tujuan dari dilakukannya asesmen diagnosis awal pembelajaran adalah, beberapa opsi ini yang tepat adalah memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa dalam memenuhi target capaian belajar. Kita next ke soal yang kedua. Berikut ini adalah siklus asesmen di awal pembelajaran. Ada beberapa urutan, yaitu ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Yang tepat dilakukan dalam kegiatan siklus asesmen di awal pembelajaran adalah jawaban yang keempat, yaitu asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan tindak lanjut dan evaluasi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam melakukan persiapan diagnosis awal non-kognitif, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti, kata kuncinya adalah melakukan persiapan diagnosis awal non-kognitif. Dari beberapa opsi ini, maka yang tepat adalah yang kedua. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah? Ini kita mau mengetahui kondisi non-kognitif siswa selama dia melakukan kegiatan PJJ. Baik, kita lanjut untuk pelajaran yang keempat. Dan pada topik ini, topik 3, hanya ada 4 pertanyaan. Kita sudah menemukan finish quiz. Kita akan jawab soal keempat. Brutia telah melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif awal. Adit, seorang siswa memiliki nilai skor yang tinggi pada asesmen kognitifnya. Namun pada asesmen non-kognitif, Adit mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai kegiatan pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Maka dari cerita di atas, tindak lanjut yang dapat Guru Tia lakukan adalah, kalau kita lihat di sini yang perlu dilakukan oleh Guru Tia adalah, karena nilai Adit sebenarnya sudah cukup tinggi, tetapi dia tidak suka dengan PJJ, maka kita perlu melakukan diskusi dengan Adit dan orang tuanya terkait kendala yang dihadapi oleh Adit selama kegiatan PJJ. Ya, kita finish quiz. Kita akan lanjut ke quiz untuk konsep atau topik yang keempat, yaitu konsep asesmen diagnosa berkala. Kita pilih quiz, kemudian kita start quiz. Ya, untuk soal yang pertama kita mulai. Berikut ini yang bukan merupakan 3 kategori asesmen dalam pembelajaran ialah, ya, tadi kita sudah belajar tentang 4 asesmen. Ada 3 asesmen dan di sini ada 4 pilihan. Yang bukan termasuk 3 asesmen itu adalah asesmen dalam proses pembelajaran. Kita next. Miskonsepsi asesmen pembelajaran yang sering terjadi ialah, ada 4 pilihan. Opsi yang betul adalah asesmen dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tulis. Ya, ini memang menjadi miskonsepsi yang selama ini kita alami, bahwa asesmen pembelajaran itu sering dianalogikan sebagai hasil tes tulis. Padahal sebenarnya asesmen itu bisa dilakukan selama proses pembelajaran, sebelum proses pembelajaran, ataupun setelah proses pembelajaran, sebagai umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Sehingga jawaban yang termasuk miskonsepsi asesmen adalah yang pertama. Yang ketiga, tujuan dari asesmen terhadap proses belajar ialah, kata kuncinya adalah asesmen terhadap proses belajar. Ya, opsi ini yang tepat adalah yang ketiga, yaitu monitoring dan refleksi proses belajar siswa. Soal yang keempat, selama proses pembelajaran, Guru Rahmi selalu memberikan umpan balik untuk mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Kata kuncinya adalah memberikan umpan balik terhadap kemampuan siswa atau pemahaman siswa untuk menguasai materi yang disampaikan. Kegiatan ini merupakan masuk kategori asesmen. Ada 4 pilihan. Yang betul adalah asesmen terhadap
proses belajar. Kita next pertanyaan yang kelima. Berikut ini merupakan tujuan merancang asesmen diagnosis berkala, yaitu menilai hasil belajar siswa, melibatkan orang tua, memfasilitasi sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, memetakan kemampuan belajar siswa. Yang betul adalah memetakan kemampuan belajar siswa. Ya, kita lanjut ke soal yang keenam. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen diagnosis berkala? Di awal hendak memulai topik, di akhir saat mengakhiri topik, saat melaksanakan pembelajaran, atau dilaksanakan secara rutin pada waktu awal, akhir waktu, atau waktu lain saat proses pembelajaran. Ya, yang tepat adalah dilaksanakan secara rutin pada awal, akhir, atau waktu lain saat proses pembelajaran. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-7 pada topik keempat ini, asesmen diagnosis berkala termasuk ke dalam asesmen ada asesmen sumatif, formatif, terhadap proses belajar atau diagnostik. Ya, jawaban yang betul adalah formatif. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Berikut ini merupakan keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif kecuali. Jadi kata kuncinya adalah keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif. Kecuali ada 4 option. Yang tepat adalah ukur hasil belajar siswa. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Asesmen diagnosis berkala dilakukan melalui 3 tahap mencakup persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Apa saja yang dilakukan pada tahap persiapan? Ya, tahap persiapan sesuai dengan materi di atas yang sudah dijelaskan. Yang dilakukan adalah menyusun 10 soal sederhana. Jadi 10 soal ini terdiri atas 2 soal pada kelas tingkatnya dan 8 soal itu dibagi lagi untuk soal di tingkat bawahnya. Selanjutnya soal yang ke-10 untuk topik keempat atau soal terakhir. Apa harapan Anda saat melakukan ketiga tahapan asesmen diagnosa berkala? Kegiatan asesmen diagnosis berkala ini diharapkan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Kita finish kuisnya. Ya, kita masuk ke kuis model pembelajaran jarak jauh pada topik ke-5. Kita klik kuis. Kemudian di sini tulisan tahap 1 topik 5. Kita start quiz. Ya, soal pertama, miskonsepsi yang sering kali terjadi mengenai pembelajaran jarak jauh antara lain adalah ada 4 option, dan miskonsepsi yang sering terjadi adalah yaitu yang pilihan yang kedua, pembelajaran jarak jauh berarti pembelajaran secara daring atau online. Memang banyak orang menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh itu umumnya adalah online. Padahal sebenarnya bisa dilakukan secara offline atau di luar jaringan. Klik next. Yang soal kedua, berikut yang termasuk media pembelajaran secara daring dalam jaringan ialah, yang ditanya adalah medianya ada radio, grup WhatsApp, televisi, dan lembaga kerja siswa. Maka yang betul adalah grup WhatsApp. Dalam pembelajaran jarak jauh dikenal istilah sinkron dan asinkron. Yang dimaksud dengan sesi sinkron adalah, ya ini ada kata kunci sinkron dan asinkron. Sinkron itu adalah real time atau terjadi saat itu juga. Kemudian kalau asinkron adalah pembelajaran yang tidak real time atau boleh dilakukan kapan saja. Dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini. Dari 4 opsi ini yang betul untuk penjelasan tentang sesi sinkron adalah yaitu pilihan yang kedua. Guru berinteraksi bersama siswa sesuai dengan waktu yang disepakati. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Kemudian mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebagian siswa tidak memiliki akses internet yang mendukung proses pembelajaran. Maka dilakukan siasat dengan memberikan modul belajar mandiri untuk siswa. Dalam hal ini, apa model PJJ yang diterapkan oleh Guru Dian? Kata kuncinya adalah pemberian modul. Maka yang betul adalah yang kedua, yaitu luar jaringan atau luring. Pertanyaan kelima. Pembelajaran jarak jauh sering dilakukan melalui aplikasi Zoom video conference. Termasuk model PJJ yang manakah menggunakan model tersebut? Ya, yang betul adalah karena menggunakan aplikasi Zoom maka kegiatan ada dalam jaringan. Next, yang membedakan model pembelajaran terpadu atau blended dengan model pembelajaran jarak jauh lainnya adalah model, kata kuncinya model pembelajaran blended itu artinya campuran,
maka dia menggunakan dua mode pembelajaran sekaligus, yaitu luring dan daring. Next, Guru Robi memberikan jadwal untuk melakukan pertemuan pagi bersama siswa setiap hari pada pukul 08.00 sampai 08.45 melalui Google Meet. Pada sesi ini dilakukan diskusi mengenai apa yang akan siswa pelajari dan lakukan siswa pada hari itu, sekaligus memberikan refleksi. Kemudian setelah sesi pertemuan pagi, siswa dapat mengerjakan tugas mandiri seperti membaca materi, observasi, menulis, mengerjakan LKS sesuai dengan waktu yang mereka tentukan sendiri. Model pembelajaran seperti ini termasuk dalam kategori yang betul adalah yaitu model pembelajaran daring atau online. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sesi pertemuan pagi Guru Robi di atas termasuk sesi. Ada 4 pilihan. Jadi pada sesi pagi itu terjadi pertemuan secara langsung, maka pertemuan tersebut adalah sinkron. Kemudian mode pembelajarannya terpadu, blended, berarti yang betul adalah yang kedua, sinkron pada pembelajaran terpadu atau blended. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Sementara sesi pengerjaan tugas mandiri sesuai dengan waktu yang siswa tentukan sendiri termasuk pada sesi di kelas PJJ tadi. Karena disesuaikan dengan waktu siswa maka asinkron, maka jawabannya adalah asinkron pada pembelajaran terpadu atau blended. Dan kita masuk ke pertanyaan ke-10. Cara 5M yang paling mendasari pemilihan mode pembelajaran adalah ada 4 option dan pilihan yang tepat adalah memanusiakan hubungan dan memberdayakan konteks. Finish quiz. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke quiz yang terakhir, yaitu quiz penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh atau topik ke-6. Kita tekan quiz, kemudian kita pilih start quiz. Ya, soal pertama. Dalam praktik pembelajaran jarak jauh, guru perlu menguasai pengetahuan pedagogis, pengetahuan konten, dan pengetahuan teknologi. Pengetahuan pedagogis merupakan 4 pilihan ini yang termasuk dengan pengetahuan pedagogis adalah pengetahuan mengenai konsep penting yang dipelajari. Next, mengintegrasikan pengetahuan teknologi pada pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten menghasilkan pengetahuan konten pedagogi teknologi, di mana 4 pilihan ini, jadi ada kata kuncinya adalah mengintegrasikan pengetahuan teknologi ke dalam pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten, maka akan menghasilkan konten yang berguna untuk, yaitu jawaban yang tepat adalah teknologi melibatkan cara pedagogis untuk mengajarkan konten. Yang pertama. Soal yang ketiga, pengalaman pembelajaran manakah yang memungkinkan siswa untuk mengingat lebih banyak? Ya, dari pilihan ini yang paling memungkinkan untuk mengingat lebih banyak adalah melakukan simulasi. Aktivitas yang dilakukan siswa berikut ini yang masih digolongkan sebagai pembelajaran yang pasif. 4 pilihan ini yang menjelaskan untuk pembelajaran yang pasif adalah menjelaskan. Piramida pengalaman belajar Dali membantu guru untuk menghubungkan tujuan pembelajaran dengan, dari 4 opsi ini yang tepat adalah yang pertama, yaitu metode dan piramida pembelajaran. Siswa kelas 1 lebih bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia karena hari ini guru Ima mengajak siswa atau mengajak mereka untuk membuat komik tentang keluarga. Hal ini menunjukkan manfaat media untuk yaitu yang keempat, mendorong keterlibatan siswa atau murid. Film pendek penunjang pembelajaran termasuk dalam media atau jenis media. Pada khususnya film pendek maka termasuk audiovisual yang bergerak. Dan ke-8, salah satu kekurangan dari sumber belajar yang dirancang oleh guru antara lain. Ya, di sini kita perlu perhatikan yang ditanya adalah kekurangan dari sumber belajar yang dirancang. 4 pilihan ini yang tepat adalah membutuhkan energi dan waktu pembuatan. Yang ke-9, manfaat pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran jarak jauh yang paling terlihat adalah kata kuncinya manfaat pengintegrasian teknologi. Dan 4 pilihan yang ada ini, maka yang tepat adalah pembelajaran yang searah menjadi lebih interaktif. Yang ke-10, pertanyaan terakhir dalam sesi kuis ini dalam semua topik. Dari asesmen diagnosis awal, Guru Rizky mendapat data bahwa rata-rata muridnya memiliki gadget berupa HP dengan jangkauan jaringan internet yang cukup memadai di daerahnya. Setelah melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai aplikasi, Guru Rizky memilih menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran jarak jauh. Fitur obrolan, voice note, pengiriman gambar, video, dan dokumen juga cukup dikenal dan mudah digunakan.
Pemilihan ini didasari pada pertimbangan, maka yang jawaban yang tepat adalah potensi dari teknologi yang akan digunakan. Ya, kita finish quiz. Ya, baik sobat semua, kita sudah menyelesaikan quiz. Kita tandai selesai. Kita tandai telah selesai. Bahwa dalam setiap quiz kita akan mendapatkan satu lencana. Karena saya sudah menyelesaikan topik yang ke-6, berarti saya sudah mendapatkan 6 lencana. Kita sudah selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan ke asesmen pasca BIMTEK Dikjit tahap 1. Kita tandai selesai. Baik sobat semua, kita sudah sampai di asesmen pasca program tahap 1. Nanti saya akan bahas satu review lagi pada video YouTube yang lain. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel saya. Terima kasih sudah mendukung dengan menekan tombol subscribe dan tanda like pada video ini. Tetap berkunjung ke channel ini dan tetap mendukung channel ini. Sampai jumpa pada video yang lain. Sampai jumpa dan terima kasih.